Muka Podcast TVRI kembali lagi bersama saya Jamal Rahman, dan kali ini kita ada kedatangan tamu yang cukup emosional. Kenapa kita bilang emosional? Karena ini adalah teman saya, teman lama saya, pemirsa. Dia adalah seorang pokoknya banyak lah kita orang baku dapat di situasi yang beda, dan saat ini kita mau bercerita dengan dia yang ceritanya juga berbeda tentunya. Gary Wewengkang. Siap. Masih dapat lihat masih segar bugar. Soalnya dia protes kita bilang mantan atlet. Gary Wewengkang ini adalah seorang atlet, ini boleh bilang mantan atlet panjat tebing di Sulawesi Utara yang tentu sudah banyak prestasi, dan saat ini kita akan bercerita tentang bagaimana perjalanan seorang pemanjat yang kita banyak tahu lah tentang Bung Gary ini, dan akan berbagi cerita dengan pemirsa Baku Muka Podcast. Sekarang masih aktif panjat ya? Untuk panjat masih aktif. Masih kompetisi. Yang atlet itu. Atlet itu kan berarti ikut kompetisi. Soalnya protes bilang mantan atlet. Betul. Masih jaga Iko Lomba dong? Soalnya Iko Lomba. Terakhir 2022. Oh, di 2022. Pekan Olahraga Provinsi. Naik podium. Puji Tuhan naik podium. Itu senjatanya begitu kok pada orang. Itu kebanggaan itu. Oke, dari tahun? Jadi pas di tahun 2005. 2005 tepatnya. Jadi dulu kita sempat tergabung di calon anggota di Sispala KPP SMA 2. SMA 2? Iya. Tapi kita nggak sempat lantik karena kita pindah sekolah. Waktu SMA 2 itu jaga panjat atau baru lia-lia? Baru lia-lia. Karena ada kita senior datang panggil Iko Bauni lomba panjat. Bauni dulu ya? Iya, Bauni. Di mana itu waktu itu? Bauni di Politeknik, di MPA Tarsius. Tarsius ada Oke, Om Oke, iya, yang jago kan? Oke. Yang jago sekali itu. Sekali, legend. Nah, waktu itu ada rasa suka. Oh, kita boleh mu. Iya, serta tapi senior itu bawa lia Bauni, kita langsung rupa tertantang rupa seru dang begitu dah, rupa seru ini. Masih SMA 2 tahun 2005, masih kelas 1 SMA gitu. Nah, waktu itu abis Bauni itu kong langsung coba. Nah, abis Bauni itu DP cerita ternyata di Sispala ini sering latihan ke Fakultas Pertanian. Unsrat. Mapala Areka Vistera, iya. Jadi sering latihan di situ. Setiap sore orang pergi latihan di situ. Begitu DP cerita. Jadi akhirnya ya sering ke latihan di yang di Fakultas Pertanian itu. Ada baku ikut yang siapa itu ke Fakultas Pertanian? Ada senior? Iya, yang senior itu yang ada bawa itu dia, yang pemanjat juga dia. Siapa namanya? Yang Novita, cewek. Oh, cewek ya. Novita Sadi. Sekarang masih aktif jadi pelatih atau? Enggak, sudah bekerja. Ya. Nah, waktu itu kan berarti tidak langsung serta-merta jadi atlet tuh. Iya. Nah, yang kita mau suka tanya cerita sebelum itu. Kan ini Bung Gary ini pemirsa dulu sama-sama dengan kita berkesenian, orang seniman jalanan di Manado di tahun-tahun 2002, 2003 sampai kalau kita masih sampai 2009. Orang masih mengamen 2010 so agak kurang. Nah, masih ngamen-ngamen. Yang kita tahu Bung Gary ini nyanda terlihat belum waktu itu, bukan nyanda, belum terlihat, belum dapat lihat postur ataupun potensi. Ya sudahlah, potensi kan nyanda dapat lihat, tapi posturnya DP ciri-ciri fisik sebagai seorang atlet nyanda dapat lihat sama sekali, jauh. Istilahnya orang mungkin lihat orang pengangguran, lau salah tuh. Tidur jam berapa, bangun jam berapa, nyana mandi lapung. Dulu orang beraktivitas di jalanan sebagai seniman jalanan Kota Manado. Kemudian bagaimana ceritanya setelah itu? Nah, iya, setelah itu di Fakultas Pertanian itu kita latihan. Ternyata pelatih pada saat itu yang di pertanian ada yang Coach Emon namanya. Ya, dia melihat kayak ya biasa mungkin pelatih ada visioner ke depan. Biasa kan mereka punya insting-insting. Bisa menerawang ini bibit bagus. Mungkin begitu ya, kita juga nih tahu ya. Pokoknya dia pikir mungkin begitu. Jadi
dia langsung bilang ke kita, dia bilang Ngana rupa bagus no. Dia bilang Ngana memang betul secara postur dia bilang Ngana pendek. Nah, dia bilang postur atlet. Nggak dapat postur atlet pendek, tapi dari segi power tenaga Ngana punya, dia bilang tinggal orang coba mau tambah asa dan begitu. Dia bilang kalau Ngana mau menjual latihan setiap di Areka itu di pertanian setiap hari datang Jo. Nggak apa-apa kok, orang kok ada di sini begini. Rame-rame. Pelatihnya dia. Bung Emon. Sama juga dengan Oktris. Oh ya, ada atlet satunya lagi ya. Oktris. Waktu itu Bung Oktris Katameri itu sudah atlet. Sudah duluan, dia sudah hebat dia. Sudah ikut-ikut lomba. Iya, dia di kelompok umur sudah juara 1 terus. Sudah senior saya dia memang. Selalu naik podium. Naik podium juara 1 pasti dia. Nah, ada lawan. Iya. Nah, jadi Bung Geri baru memulai. Oktris jadi salah satu motivasi. Iya. Oh, kita usahakan mau sama dengan dia atau lebih dari dia. Iya, karena kita kan latihan dengan dia. Oh. Jadi secara tidak langsung emosionalnya kita mesti rupa dia. Karena kita ambil patokan yang terdekat toh, yang kita lihat secara langsung. Selalu juara, baru coach juga harus jadikan patokan yang lebih jago dari torang. Bahwa torang mesti sama dengan dorang. Bahasa-bahasa motivasi lah toh. Waktu itu kita ingat yang senior artinya yang lebih dulu ada Bung Idrus. Idrus. Masih aktif dia di nomor speed kan? Iya, speed dan boulder. Juara dia, jagoan dia. Rajanya dia. Dia lomba pertama boulder di Sulut, Bung Idrus yang juara. Oh, boulder ya? Iya. Nah, waktu itu ikut melatih juga ke Bung Geri. Iya, mereka Bung Martin. Nah, mereka yang sebagai senior. Martin lebih senior dari Oktris ya? Lebih senior dari Oktris. Nah, nama-nama ini pemirsa, Bung Martin, Oktris, kemudian ada tadi Oke yang di Tarsius Politeknik. Itu adalah senior atlet-atlet panjat tebing yang berprestasi juga. Dulu senior-seniornya Bung Geri. Karena itu nama-nama mereka pasti disebut yang menjadi patron ataupun motivasi dari Bung Geri untuk menjadi seorang pemanjat. Nah, sekarang kita gali lebih jauh lagi. Setelah itu pertama kali ikut kompetisi. Pertama kali ikut kompetisi itu tahun 2006. Karena waktu kita latihan itu 2005. Berarti 1 tahun latihan baru ikut kompetisi. Iya, kejuaraan kelompok umur belum ada waktu itu 2005. Belum ada yang menyelenggarakan. Yang umur di bawah 19 tahun. Iya, di bawah 19 tahun. Mereka 2005 itu hanya menyelenggarakan yang umum. Jadi baku ajar semua. Jadi kita nimbul iko. Oh, nimbul iko. Kita coach bilang jangan dulu iko ngana. Belum ngape level lah. Takutnya kita down toh, langsung iko di umum kong kalah jauh, sebentar kita mental jatuh. Jadi dia bilang tunggu jo ngana pe kelas memang kelompok umur dah. Kong backing di mana waktu itu? Akhirnya backing di Mapala Payagaan di Boulevard Mall. Ini 2006 teknik ya. Dia bikin yang di Boulevard Mall yang di pinggir jalan 2006. Iko kelompok umur. Iko di situ mereka bikin 2. Ada umum dan umur. Nah, lawan-lawannya siapa itu? Nah, akhirnya saya ikut. Oktris masih di kelompok masih itu? Umur. Oktris masih kelompok umur waktu itu, iya. Dan memang kalah Pak Oktris? Masih kalah. Dia saja di umum dia peringkat 2. Apalagi di umur, yang jalurnya lebih di bawah gridnya kan pasti tingkat kesulitannya lebih di bawah. Tapi yang kita bikin bangga waktu itu, kita mengalahkan kita teman-teman yang latihan lebih lama dari kita. Dan jadi kayaknya lebih jago. Tapi 1 tahun latihan tapi pas di lomba ternyata kita dapat peringkat 3. Naik podium. Iya. Cuma kalah dari Pak Oktris dengan tuh anak Palu. Ada yang dari Palu. Ada datang dari Palu dan Palu ini memang sudah sama kayak Oktris dia sudah juara-juara di kelasnya. Dan kita bisa naik podium ke pertama 3. Pertama kali. Ikut lomba langsung naik podium. Iya. Luar biasa ini. Makanya kita tak kaget. Nah, dari situ ya mulai coach ya lebih yakin lah berarti. Berarti betul ini ya bisa. Itu nomor
difficult. Difficult ya dulu ya. Difficult. Jadi baku lawang tinggi sampai di top. Sampai paling atas pokoknya. Sampai di dulu masih ada ini ya, masih ada apa yang kalau sekarang kan kalau kita lihat kita juga awam di istilah-istilah panjat tapi dulu kan selain hang ada yang begini ini. Iya, roof. Yang mesti balumpa kalau baru sekarang sudah ada kan? Sudah ada. Cuma hang semua kan? Iya, sekarang karena oleh IFSC yang Badan Internasional Panjat Tebing sudah mengatur untuk standarisasi dinding perlombaan sudah hanya hang dan overhang. Sudah tidak ada roof. Tidak ada roof itu yang begini kok. Iya. Dia mesti balumpa dia kalau itu memang sebenarnya tingkat kesulitan itu. Iya. Susah lumayan susah itu. Power mau pakai power kalau orang sekali. nggak pernah istilahnya restock atau pull up, susah mau keluar roof orang bilang. Kalau sekarang sudah ada itu. Sekarang sudah ada. Tapi ininya lebih panjang. Lebih panjang lintasannya. Lintasannya jadi kasih babelo kiri kanan itu wall lebar ya minimal meter ya. Lebih bisa sampai 10 meter. Lebar wall. Baru DP jalur boleh 20-30 meter dong. Iya, kalau tinggi 15 itu 15. Tapi kalau ke sana kemari kalau ke kiri jo barang 10 meter, ke kanan 10 meter itu 20. Jadi memang lebih sulit lagi memang. Itu apa yang mesti disiapkan kalau yang supaya mau sampai di kalau yang untuk sekarang kebanyakan itu sudah pakai daya tahan, endurance. Daya tahan kayak maraton lah kalau di atletik. Berarti ngoni atlet itu atlet panjat itu juga latihan juga jogging. Iya. DP makanan itu. Makanan pasti. Harus jogging, ya. Pull up itu yang wajib. Squat otot kaki itu. Iya. Pokoknya yang dasar-dasar itu kalau untuk sekarang yang ke muda-muda itu setiap hari harus dibikin itu. Baru ini kemampuan Baramas Point itu ada latihan sendiri, cengkraman. Iya. Ada. Ada latihan sendiri lagi. Ada pakai bola tenis. Dikasih kempes. Ini. Baru kita barang berapa menit. Begitu deh pelatihan. Iya, begitu. Memang bosan memang, tapi bikin jari jadi kuat. Iya, memang untuk mau jadi juara itu membosankan di pelatihan. Ya betul. Tegal itu banyak orang yang nyandak terus. Yang tidak tahan. Tidak tahan. Nah, yang satu generasi dengan Bung Geri, siapa itu? Ada kayaknya. Yang sampai sekarang masih aktif di dunia panjat. Baik pelatih maupun masih jaga ikut kompetisi. Kalau pelatih, nggak ada kayaknya. Nggak ada. Di zaman Geri mulai itu yang tuh jaga iko lomba sama-sama itu banyak sekali. Cuman generasi mereka paling karena orang itu masih wow. Ya kan masih ramai sekali tuh. Bau uni lomba panjat sama di pasar. Betul, sama dengan bau uni konser. Ramai sekali dari pencinta alam ini, sudah tergabung komunitas-komunitas tuh. Banyak sekali memang. Tapi kita lihat sekarang dorang bekerja kebanyakan. Masih berteman di sosmed. Tapi kita lihat kerja atau berusaha UMKM bisnis. Kalau untuk yang di dunia panjat kayaknya Kenapa tetap bertahan? Padahal kalau mau pikir lebih fokus kerja aja, fokus bisnis aja. Itu lebih lagi menjanjikan secara materi. Iya betul itu. Karena di panjat belum sama kayak di Jawa tuh kalau di sini tuh. Iya. Belum digaji. Anak menjanjikan. Itu kita juga bingung ini. Kenapa kita masih bertahan sampai sekarang kan? Mungkin Bung Jamal bisa bantu jawab. Kita juga bingung. Kita kayak dihipnotis kayak soul. Kayak satu sampai jiwa di situ soul. Karena kita senior banyak juga yang begitu. Banyak yang tetap nggak bisa lepas begitu dari ini dunia. Mati, iya, kayak kita pernah coba itu, Bung. Pernah coba untuk kita mau iya, kita memang kita kayak kita berapa bulan? Sekitar 3 bulan cuma. Iya, kita maksudnya coba mau kita jauh dari mau manjat kita mau cari bisnis atau cari kerja atau apalah begitu semua. Coba lari dari kenyataan itu. Kalau masuk chatting, kak, orang udah mau latihan, ada yang mau kasih latihan. Aduh, langsung tersayat-sayat. Iyo, langsung luluh memang. Jadi, ini, terpaksa akhirnya muncul ulang, datang ulang. Kalau prestasi, kalau dapat juara, memangnya nggak bisa ditabung untuk bisa ditabung, cuman ya
kita kan namanya masih anak muda waktu itu tuh masih ya belum berpikir ke depan mungkin tuh, jadi uang, tapi juga kan Bung dia kalau hadiah uang tunai itu bisa berapa, mohon maaf maksudnya, tapi kan ini istilahnya rahasia umum, pasti kan dipublikasi juara 3 mendapatkan trofi sekian, medali dan uang pembinaan sekian. Itu berapa ke berapa DP range? Ya masing-masing panitia beda-beda. Nah, yang paling top misalnya. Ya kalau untuk open turnamen. Ya paling besar 2.500.000 juara 1. Kalau ke jurda lebih kecil lagi. Enggak, kalau ke jurda itu kebanyakan hanya juara umum terus dibagi. Kita dalam satu tim. Tim ya, mandatnya tim. Kan ke jurda pakai tim. Tapi kalau yang besar memang di Porprov. Itu pribadi personal. Ya, itu personal. Ada juga yang tim beregu, nanti dibagi 3. Kalau yang Porprov memang agak lumayan besar. Kayak 1 emas bisa 10 juta. Sekitaran begitu. Beda-beda kabupaten kota, beda lagi hadiah uang tunainya. Di zaman kapan Bung Gary langganan juara? Di zaman tahun kira-kira waktu kita setahun kesekian manjat, kung dorang bilang nyana ada lawang dang. Iya, mungkin masa-masa keemasan yang. Ya mungkin 2011 ke atas mungkin. Karena memang Bung Martin mungkin sudah absen dari lomba. Iya, bukan absen, kayak sejarah jiwa ininya kayak sudah. Dia juga karena dia juga sudah lama juara. Dari 10 tahun sebelumnya. Jadi kayak udah sudah boleh juga. Kasih aja yang muda-muda begitu dah. Nah, Bung Gary, setiap atlet itu kan ada masa-masa keemasan, bilang masa jaya dah. Masa prime. Ya. Nah, itu kan tadi di sekitar tahun-tahun 2011 ke atas kan. Berarti setelah 5-6 tahun berlatih, berkarir jadi atlet, kemudian dapat DP top dan DP masa-masa keemasan. Itu pasti kalau ikut lomba pasti naik podium itu. Naik podium sih tetap, tapi siksa. Iya, harus lebih pengendalian dirinya harus lebih terkontrol. Karena kan nggak beraturan kan napasnya, karena memang kurang istirahat toh. Iya. Tapi itu apa strategi satu tambung kan, karena selama artinya kalau kita ini hari kita kurang istirahat, ini yang mesti mau backing. Iya, betul. Kalau mungkin yang lebih torang menang pengalaman lah istilahnya. Torang bisa kondisikan torang pe diri toh begitu. Kalau yang baru-baru mungkin masih goyang. Goyang, mereka belum tahu caranya untuk mengatasi hal-hal seperti itu tuh. Tapi itu memang momennya akan dapat dengan sendirinya. Nggak bisa kita minta ke orang lain. Itu seiring berjalannya waktu kita sering ikut kompetisi, lama-lama dapat itu DP cara-cara untuk mengatasi kayak di karantina, gugup. Oke. Nah, tadi yang di masa-masa keemasan itu naik podium, ini kita mau spill sebetulnya medali-medalinya. Mungkin bisa nanti sebentar orang spill medali-medalinya dari Bung Gary di masa-masa keemasan itu, apa yang paling yang kompetisi mana yang paling bergengsi? Kompetisi kalau ini yang pasti di Pekan Olahraga Provinsi. Pekan Olahraga. Waktu itu juara 1. Iya, juara 1. Itu punya cerita sedikit backing down karena memang cerita horor enggak. Karena trauma. Karena 1 minggu sebelum kompetisi kita cilaka. Aduh, di motor kita cilaka. Tak cukur. Kalau tak cukur nggak masalah. Patah? Bengkak. Bengkak. Tapi nggak patah. Nggak patah. Jadi langsung kayak gajah begitu. Bangka memang. Jadi kita nggak bisa manjat toh. Nggak bisa bikin apa-apa toh. Aduh. Sampai kita drop memang. Itu 1 minggu sebelum. 1 minggu sebelum. Itu Porprov di Minahasa 2017. Kok akhirnya? Nah, akhirnya kita tetap berangkat dengan tim. Masih kondisi Bangka ini? Kondisi Bangka. Tapi dari yang ofisial dari tim Sanger, kebetulan kita bawa FPTI Sangihe, Sanger. Orang datangkan bawa tukang uruh lah istilahnya dari sana. Jadi
Kita latihan keras. Memang persiapan untuk itu toh, Porprov. Memang, Iya, memang kong tiba-tiba terjadi hal seperti itu. Akhirnya kita down, kita drop. Jadi kita harus relakan kategori lead dan boulder, difficult and boulder. Akhirnya kita nggak ikut. Karena tapi kondisi tangan belum bisa. Sakit memang. Tapi setiap hari dia urut-urut terus sampai akhirnya mulai boleh membaik lah istilahnya, main membaik. Baru yang terakhir ini kan biasa memang speed. Speed terakhir. Kategori speed, iya. Tapi bukannya itu lebih. Nah, ya itulah DP puncak, no. Karena kita keinginan, kita berlatih, kita harus juara pokoknya, kita harus bawa pulang medali. Kita nih mau tahu bagaimana caranya. Jadi kita bungkus dengan ada taping namanya, biar agak mengurangi sedikit rasa sakit. Baru semprot terus dengan yang kayak etil buat kalau di bola, di keram-keram. Iya, sepak bola. Semprot terus. Jadi setiap pas babak speed ini kita setiap habis manjat kesakitan gila kita. Tim medis yang tim sange langsung datang, semprot lagi sampai mereka bilang, "Ger, nggak usah, jangan paksa." Karena yang dokter tim bilang kalau nggak paksa ini jadi lebih parah ke depan. Kan karena kondisi nak bagus, kena poin speed kan orang kasih begini-begini tuh sakit sekali memang. Tapi kita keinginan kuat sekali memang untuk tambah lagi. Tapi senior itu yang Bung Martin itu dia tahu tapi isi hati dang kita mau kita dapat sesuatu dang di Porprov ini karena sudah berlatih keras apa tuh. Jadi dia langsung bantu motivasi, dia bilang sudah jangan pikir tuh rasa sakit, hantam sudah. Dia tambah motivasi. Tapi memang berlawanan dengan tim kedokteran. Tim dokter pasti tidak akan kasih, tidak kasih. Mereka sampai sudah mau bilang ke presiden juri untuk itu harusnya lempar handuk kalau ditinju kan itu. Iya, pokoknya boleh lanjutkan. Keluar lah, nak main lah. Tapi kita bilang enggak, jangan. Kita bilang kita harus tetap bertanding. Nah, itu itu berapa kali manjat? Banyak. Nah, kalau satu kompetisi gitu kan kalau yang di speed ya penyisian 2 kali. 2 jalur kan, jalur AB. Baku pindah kan? Iya, itu 2. Baru babak 16 besar. Itu 2 kali lagi baku pindah lagi toh. 4 kali. Baru babak 8 besar. Itu 2 kali lagi baku pindah. 6 kali. 6. Baru babak 4 besar. 4 besar dulu final. Berarti sudah 8. Baru terakhir babak final 10 kali manjat. Dengan kondisi sakit kong bengkak. Kong pada saat karena sebenarnya bengkak turun toh, tapi karena paksa, dia bengkak ulang. Ini memang kong podium 1. Puji Tuhan podium 1. Memang ini fighting spiritnya Bung Geri. Itu banyak orang ya. Padahal sebenarnya membahayakan itu kan. Membahayakan karena dia bilang, dokter bilang ini karir bisa terancam. Pertaruhkan di situ. Pertaruhkan kalau ini lebih parah patah atau engsel rusak. Ngana malahnya nggak bisa bikin apa-apa. Cuma begitu orang Indonesia. Orang Indonesia semua cabang boleh ini, sudah boleh. Tetap orang rasa masih boleh. Jadi dan naik podium itu terharu biru itu ya? Terharu. Sampai memang baru itu kita meneteskan air mata memang. Karena memang dengan satu DP plot twist. Mesti dapat doi itu. Porprov lumayan. Mesti dapat bonus. Juara 1 berapa? Kalau di Sangihe 1 emas itu 10 juta. Itu enggak seberapa, masih banyak daerah yang lain yang lebih besar. Kayak Manado, Polmong. Mereka lebih besar bonusnya. Nah, kalau kita dengar-dengar juga ada atlet yang misalnya asal dari Sulawesi Utara tapi mengikuti mewakili misalnya ketika ke Jurnas atau apalah begitu dari daerah lain. Pernah enggak dapat tawaran-tawaran begitu? Iya, pernah. Pasti sering. Kita ikut. Pernah mewakili. Ya, 2015 itu kita yang prapon itu kita bawa Papua. Papua? Iya.
bawa Papua. Kita ada kenalan juga atlet catur dia pernah juga mewakili Papua dan DP bonus kata besar. Iya, kalau Papua memang lumayan memang banyak dorong sumber daya alam banyak. Kalau Papua memang besar. Itu Papua. Nggak apa-apa itu ya? Nggak apa-apa. Kalau di dunia atlet, dunia olahraga kan yang penting administrasinya aman. Itu urus KTP? Iya, urus semua. Urus KTP Papua dulu? Iya, harus. Kalau nggak bisa main. Jadi pertama kita urus dulu ke pihak provinsi yang kita punya. Minta izin. Nggak minta izin, langsung saya masuk surat pengunduran diri. Oh, semacam pemberitahuan begitu ya? Iya, surat pemberitahuan bahwa saya akan keluar. Jadi Anda ikut dari Sulut untuk kompetisi tahun ini begitu. Ya, itu tinggal lobby lah. Lobby. Itu ke FPTI. Ke FPTI. Jadi dari FPTI Papua yang melobi langsung. Bahwa orang mau pakai Pak Geri nih, begini. DP lanjutan don PBC kita nih tahu. Ada DP transferan kah atau apa kita enggak mengerti. Itu lomba apa? Prapon. Yang di Kalsel. Di kita bawa Papua. Masuk berapa besar di Prapon? Masuk 4 besar. 4 besar ya. Iya. Tetap Nyanda ikut PON itu. Nyanda ikut PON. Dia PON itu 3 besar ya? Iya. 1, 2, 3 ya? 3 besar. Tak kikis Kang. Tak kikis. Jadi belum pernah ikut PON. Belum pernah ikut PON. Tapi kalau kejuaraan-kejuaraan yang skala nasional sudah banyak kan? Banyak sering. Kalau yang open turnamen. Yang skala nasional, yang pesertanya dari seluruh Indonesia. Iya, sering. Naik podium. Naik podium 1 kali, hanya 1 kali. Di mana itu? Di Palembang, di Sumsel. Mewakili? Waktu itu dia kalau open turnamen bawa klub? Bebas. Mau bawa klub, mau bawa FPTI, boleh. Terserah. Ya. Nah, itu pengalaman maksudnya naik podium untuk skala nasional loh itu. 1 kali itu. Dapat juara 1. Wih. Besar hadiah. Iya, besar. Kalau nasional open turnamen besar, harus besar memang karena itu salah satu syarat. Itu tahun berapa, Geri? Tahun 2012. Juara 1. Juara 1. Open turnamen di Palembang. Nomor lead. Yang difficult difficult. Memang bangga sekali itu kan. Kau bawa pulang banyak lah itu kan? Iya, lumayan. Nah, di posisi seperti itu berarti lebih tambah mengingat situasi itu kan, berarti itu lebih tambah motivasi untuk tetap bertahan. Kalau nyambung dengan pertanyaan saya tadi, kenapa tetap bertahan di dunia panjat yang nggak jelas DP pendapatan, DP gajinya nggak jelas toh? Mungkin karena kebanggaan, itu salah satu ya. Iya, betul. Mungkin itu juga kayaknya nyambung Jadi kayaknya maksudnya sayang. Ya, kita sejauh iya, ini. Betul. Kita rasa sayang kita berprestasi seperti ini kita semua tiba-tiba tinggalkan kita punya skill di bidang ini. Talenta yang Tuhan ada kasih. Sayang kalau kita semua tinggalkan. Karena ya bukan mau bilang apa, dari panjat juga banyak skill yang bisa terpakai di kita dunia kerja begitu. Kayak rup-rup akses. Apa itu? Rup kasih pekerjaan yang untuk di ketinggian itu, yang CC bersih kaca. Yang pernah coba? Ya sering. Kita salah satu DP pekerjaan memang itu. Oh iya? Memang di Manado? Di Manado. Kayak gedung-gedung tinggi yang DP kaca susah mesti bersih. Nah, itu kan pakai orang-orang yang dari panjat tebing. Karena orang yang lebih menguasai untuk pemakaian alat, standarisasi ketinggian. Jadi kita yang lumayan itu. Kalau dapat proyek begitu? Ya itu lumayan juga. Cuman memang lumayan berat karena kita kan bergelantungan seharian. Jadi kita bukan kerja yang cuman duduk di meja. Jadi mungkin resiko. Jadi bayarannya memang lebih di atas gitu. Karena memang capek toh, Pak gantung kong bersih kaca. Jadi ini side jobnya pemanjat. Iya, rata-rata itu yang kalau bukan bersih kaca, mari yang di tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Atau bacet yang gereja atau masjid yang susah diakses begitu.
susah diakses dengan steleng. Dorang tahu dari mana, Dang? Maksudnya itu yang punya gedung-gedung tinggi itu, yang pemilik itu tahu. Ya mereka biasa. Dorang akses dari mana, Dang? Ya biasa dorang lalu kita pernah lihat di grup. Grup kayak FKPA. Memang dorang cari berarti kan? Iya. Mesti cari pemanjat ini. Iya, dorang cari. Jadi kayak Bung Jamal tahu grup FKPA toh? Iya, forum komunikasi pecinta alam. Di grup FKPA Sulut ada yang orang bertanya siapa yang bisa di sini untuk pekerjaan begini-begini. Jadi orang langsung komen tek orang penama. Yang biasa. Ini dorong ini langsung jo hubungi. Kita baru tahu ini ternyata pekerjaan sampingnya itu tukang baking bersih kaca. Tapi DP cuan besar itu karena resikonya. Iya. Begitu. Berarti kalau yang panjat-panjat tower enggak? Ya itu juga. Pernah? Iya pernah. Sering lagi. Kalau rata-rata itu pemanjat semua yang mau perbaiki antena. Yang provider. Pernah ikut proyek itu? Iya, ikut. Itu kan memang rata-rata emang ya kayak kita punya job, kita kasih tahu ke teman yang lain. Iya, mau ambil. Bahagia ngana yang di daerah sana begitu. Itu pemanjat semua karena secara tidak langsung kan di ketinggian kita sudah terlatih. Iya, mental. Kalau yang lain kan mungkin takut tuh mau bisa dorang tapi mungkin lebih lama lagi. Oke, kembali ke dunia atlet. Bung Gary di Muspil ini boleh tolong ambil Akang? Di tas Mau spill tuh medali. Nah, di prestasi-prestasi ini, kita mau tanya. Coba. Orang ayo masuk. Spill. Coba. Mana yang nasional mana? Itu Yang bawah. Bung Jamal mendadak. Oh iya. Ya, yang tuh sakit tangan tadi? Ada di ada sini. bawah, Ada. yang Porprov. Oh, ada kayaknya. Ini juara 1? Ini pokoknya kurang kita lomba-lomba yang terakhir. Oh, yang yang kita kekinian. Kalau yang agak-agak lama terpencar-pencar di Secret, di EPTI. Ini Payagaan. Tahun berapa ini? Itu 2019 kayaknya. Wah, keren ini pemirsa. Baru yang ini apa 2019 juga. Ini Bitung. pekan olahraga provinsi. Jadi Bitung. Nah, pokoknya Porprov begini kencang, Kang. Kencang. DP hadiah. Kalau ini juara berapa? Satu semua kita. Satu semua kita pemirsa. Yang ini yang Porprov terakhir di Bolmong. Porprov karena Bung Gary ini jarang dapat juara 2. Jarang. Maksudnya kita bilang jangan dibilang sombong bukan. Maksudnya mau tanya dari pengalaman. Kalau tasoy dong bilang tas salah injang kah, tas salah pegang, kong dapat juara 2 pernah? Enggak pernah. Berarti DP perhitungan, DP kalkulasi, DP mental, DP akumulasi dari semua DP keterampilan manjat memang dipakai semua untuk lomba kan? Iya. Hitung baik-baik, mau apa kata DP nama sebelum pegang poin? Observasi. So baking DP rumus, so gambar kita mau basalto di sini, mau balipa di sini. Jadi itu loh teknik baca jalur toh. Karena jalur. kalau lebih senior pasti lebih paham. Kayak orang Martin, Bang Oktris, lebih paham tuh orang. Kalau yang baru-baru hanya tenaga masih dorang. Nah, tapi ilmu itu bisa diturunkan. Bisa diturunkan. Tapi memang dorang harus berproses. Iya, harus sering ikut lomba dulu. Iya, jam terbang kan. Jam terbang. Gitu. Ini Porprov lagi. Porprov yang di Bolmong. Di Jabawa nih Porprov semua. Luar biasa. Itu ini yang bisa di banyak Bitung. sekali. Oh, Bitung berapa kali ya? Nah, itu sama-sama. Oh, sama. Bitung. Hah? Oh, iya, Bitung. beda nomor. Beda kelas. Ada combine, ada lead, ada boulder. Jadi satu kompetisi, satu event lomba, Bung Gary ikut semua. Kalau dulu masih boleh, tapi pas di Bolmong. Oh, ada batasan. Iya. Cuma boleh berapa nomor? Pas di Bolmong, ada batasan. Dorang mau membatasi pe kita. Jangan bawa pulang semua tuh medali. Panitia yang batasi. Iya, dari panitia Porprov memang. Mau mendaftar dong soalnya terima. Jadi sudah ada aturan satu atlet hanya boleh 2 ikut satu kategori perorangan dan satu beregu. 2 2 beregu. 2 beregu. Hanya itu boleh.
Kalau beregu masing-masing dapat medali. Dapat medali. Tapi uangnya dibahagi. Oh. Jadi kayak beda kita itu 10 juta bahagi 3, bagi rata. Nah, ini semua ini prestasi-prestasi ini apa DP arti untuk maksudnya pertanyaan saya tadi kan bilang ini bukan dipakai untuk sombong untuk kalau begitu untuk apa? Ya mungkin kalau kita ya for diri pertama ya kebanggaan bahwa kita masih bisa berprestasi, masih kuat-kuat dah istilahnya. Bisa memaksimalkan yang potensi talenta yang Tuhan suka kasih kan. Kalau yang kedua mungkin untuk memotivasi junior-junior. Ya. Lebih karena kita kan sulut lagi kenyataannya lagi kekurangan generasi. Saat ini memang kita lagi anjlok. Iya. Jadi kalau kita mau bilang kurang atlet. Iya, bukan kurang atlet. Kurang banyak. Yang seperti torang dulu-dulu istilahnya. Yang apanya? Yang motivasinya mereka kayaknya belum sama dengan torang begitu DP mental, DP iya, DP cara berpikir untuk menjadi juara itu seperti apa. Jadi kalau torang yang dulu-dulu kan memang betul-betul di tempat memang anak begini harus jadi juara begini. Kalau untuk sekarang mungkin agak kurang mereka agak kurang memotivasi diri mereka sendiri. Makanya torang lah sebagai yang senior tetap menunjukkan meneng istilahnya kalau bakugara masa nguni masih kalah apa kita. Begitu dah. Jadi maksudnya itu kata-kata untuk memotivasi mereka, bukan torang mau menjatuhkan enggak. Tapi supaya dorang berpikir, iyo Kang, dorang Kak Martin, Kak Oktris, Kak Geri, so tua-tua masih kuat-kuat istilahnya. Masa torang belum mau kalah pada orang begitu dong. Walaupun ada beberapa yang sudah suka kalah pada orang. Oh ada ya? So ada. Dan itu dorang masih panjang di perjalanan. Iya masih panjang. Boleh ikut ke jurnas. Masih jauh lah. Iya. Nah berarti sekarang salah satu prestasi itu kan ikut PON. Sulut belum pernah ya? Sulut ikut PON terakhir 2004. Oh pernah ya? Oh 2004. 2004. Jadi baru mau mulai. Iya baru masih pengamen. Baru mau mulai di dunia panjat kan? 2004. Siapa itu yang pergi? Perempuan. Neti Moko Dompit. Neti. Anak Mapala Avestaria. Visipol. Tapi tidak naik podium? Enggak, cuma lumayan tapi sampai 4 besar. Hampir. Nah, kalau yang senior-senior yang sekarang ada mungkin yang jadi juri atau apa ya istilahnya? Ya, juri. Itu harus ambil ini kan, harus ambil kalau lisensi. Kita sekarang Oktris Martin itu sudah menjadi pembuat jalur sekarang, route setter. Ada ambil lisensi? Iya, harus. Itu bagaimana? Ujian ada DP ujian? Ada, jadi kita harus mengikuti pelatihan yang pematerinya memang didatangkan langsung dari nasional untuk melatih kita selama 3 hari. 3 hari. Jadi dari cara-cara prepare pembuatan jalur, baru cara-cara membuat jalur. Sekarang ada berapa orang di Sulut yang punya lisensi untuk sekarang kalau pembuat jalur 4 orang. 4 orang. Jadi di mana-mana kompetisi itu pasti 4 orang itu dapat undang. Iya harusnya, tapi kan mungkin lain sibuk biasa kan begitu. Jadi mungkin enggak bisa bergabung. Iya. Tapi semua dikabari. Misalnya, Ger mau bertugas di lomba ini ada waktu, tapi orang tanya dulu kalau memang bersedia, oke, siap. Dan itu sudah ada standar. Sudah ada standar. Kalau belum bersertifikat itu belum bisa dipakai. Kalaupun mungkin dipakai masih hanya helper ya. Iya, helper, magang, istilahnya. Tetap ada DP penanggung jawab yang berlisensi. Iya, harus ada kayak kepala route setternya begitu. Ya. Kalau yang license yang bisa dia tekuni apa lagi yang selain pembuat jalur, jadi juri, pelatih. Oh, pelatih. Itu lisensi sendiri juga. Lisensi sendiri. Jadi sudah ambil. Pelatih saya tidak ambil pelatih. Tapi jaga melatih.
Iya, masih otodidak saja. Oh. Nah, karena pelatih di sini juga kan masih sedikit. Uh-uh. Masih hanya beberapa Nah, orang. itu boleh ya? Boleh. Yang tidak dilarang. Tidak dilarang. Yang tidak punya tadi kan kalau yang tidak punya license Nah, untuk pembuat ya, jalur itu, pasti dilarang dong untuk mau bikin cilaka ya, atlet. Kalau gitu. itu bedanya, kalau beda. ini kan kompetisi, ada aturan-aturannya. Kalau di pelatih kan kita lebih banyak di luar kompetisi kan. Oh iya. Jadi kita bawa atlet, kita melatih bisa. Biar belum ada lisensi. Biar belum ada lisensi. Tidak Tapi ada larangan. Tidak ada larangan. Tapi kalau untuk sudah ke event pelatihan yang resmi, itu yang harus berlisensi. Misalnya? Kayak untuk prapon, untuk kejurnas. Itu DP pelatih harus ada lisensi. Harus ada lisensi. Panitia mau periksa? Iya, karena itu kan akan berkasnya akan dimasukkan ke KONI, ke Dispora. Kalau tidak ada lisensi, nggak bisa. Nggak bisa jalan, nggak bisa jalan TC-nya itu. Jadi TC resmi, pemanggilan resmi itu harus yang berlisensi. Ya, Bung Geri, sensasi kalau naik podium dapat juara itu bagaimana? Awal-awal? Ya, awal-awal pasti sama dengan senang sekali pasti itu. Mau dapat podium, apalagi udah kasih kalah yang mungkin senior kan? Iya, senior atau yang lebih sering latihan lah. Istilahnya. Oh begitu ya. Jadi ada sensasi tersendiri. Ada sensasi ya? kalau. Nah lama-lama setelah banyak sekali medali begini, bagaimana kalau? Ya mungkin terjadi pas semua orang bagaimana itu? Rasa ya biasa. Biasa naik podium kan. Baru penonton juga yang ikut melihat pengumuman itu pasti juga Geri lagi. Penonton mungkin kurang anak-anak terus Geri. Kasih kok Pak adik-adik dulu apa tuh begitu. Cuman tetap kita mau kasih karena ya itu jangan ngoni menang karena dikasih. Ngoni mesti menang di saat orang masih kuat. Iya. Kalau ngoni menang di saat orang sonak kuat percuma. Iya. Berarti grade level turun. Iya, mau ikut lomba di luar berarti belum. Berarti levelnya ngoni turun. Karena ngoni kasih kalah orang pada saat orang lemah. Iya. Waktu orang kuat-kuat harusnya itu yang ngoni. Nah, waktu senior kayak Bung Martin, Oktris. Kan awal-awal Geri enggak pernah menang tuh. Iya, enggak pernah menang. Sampai stres kita. Kok akhirnya bisa? Akhirnya bisa. Tapi bukan karena Martin ada kasih. Enggak. Bukan ada balombo. Enggak, masih kuat-kuat juga dorong waktu itu. Oktris apalagi kuat sekali dia itu. Tapi orang ya tetap sportivitas semua. Iya, sportif. Tapi bukan maksudnya yang kita mau tanya ini supaya ada termotivasi ini adik-adik ini. Sensasi yang tadi itu mengalahkan di saat itu yang atlet senior yang lebih masih dorang level masih di atas lah istilahnya. Bukan kasih kalah karena memang dorang payah. Bukan kasih kalah. Kalau kita pernah itu terjadi itu kita rasa kita nak sekalah pada dia. Oh begitu? Iya, karena kita rasa ya dia sudah lewat umurnya, sudah tua dan misalnya jadi ya orang anggap kita nak merasa iyo. Jadi beda DP sensasi kalau memang di saat memang masih berseteru di kompetisi toh. Kita yang Oktris kok kebanyakan. Oktris kita yang Oktris kan karena generasinya baku. Iya, baku iko dan masih dah. Kakak toh. Jadi pas Oktris kalah pak kita nimok sekali itu. Iyo, kita kalah lagi Pak. Iya, begitu dong. Tapi sempat saja baku-baku ini. Iya, pada akhirnya ya baku-baku ganti. Podium 2. Iya, akhirnya pas kita kasih kalah pada dia ya dalam hati, kenapa nggak naik? Gitu dah. Tri, sorry ya, biasa tahu kok. Jadi begitu dong. Dia juga begitu, dia ini mau kalah dari kita. Iya. Kita pernah pengalaman kita kasih kalah pada dia di Kejurda 2010. Dia datang pak kita, dia kasih selamat, kong dia bilang, selamat selesai kalah pak kita. Mari ini yang terakhir kali Jo. Habis itu dia mau kasih kalah pak kita. Dia mau kalah. Habis itu dia mau kalah dari pak kita. Tapi tetap kalah. Ya tetap kalah. Ya itu kan hanya kata-kata perang urat saraf lah namanya tuh, sewar dan biasa dan begitu. Tapi ya itu yang membuat orang memotivasi orang diri sendiri. Nah itu mungkin yang zona ada pak sampai adik-adik
Bung Geri, kalau orang flashback lagi, kalau misalnya nyanda tak masuk di dunia panjat, kalau balik lagi di tahun-tahun orang street itu tuh, orang ada di jalanan, nyanda pulang-pulang rumah, kira-kira, misalnya bukan mau ini, bagaimana Bung Geri Pep? Ya, kira-kira mau jadi apa kan? Mau cari kerja apa kan? Kalau waktu itu sempat ya paling kasih terus papa bisnis mungkin waktu itu waktu kita kan sempat pindah sekolah karena terlalu nakal. Dari SMA 2 pindah ke Jakarta. Oh. Karena terlalu nakal di Manado. Jadi lulus Jakarta? Lulus di Jakarta. Ijazah SMA Jakarta? Jakarta. Oh. Jadi tapi papa datang ambil ngana ya betul nggak di Manado ini terlalu banyak pergaulan lah istilahnya. Ke Jakarta dulu. Akhirnya minimal ngana lulus SMA aja. Habis itu terserah ngana mau apa biasa begitu nang. Jadi kita ikut papa lagi ke Jakarta. Nah pas di Jakarta ya kita sebenarnya sudah tak pikir mau manjat karena kan dan belum sempat juara waktu itu. Belum sudah yang 2006 kan juara. Masih SMA. Iya. Itu ini setelah itu masih ada 1 tahun mau SMA toh mau sekolah kan 2007 kita lulus. Oh iya. Nah, jadi nak tak pikir karena sudah di Jakarta toh. Waktu itu di Jakarta kita ada teman-teman panjat. Waktu itu kan belum ada HP, sosmed. Kita mau cari bagaimana dorang ini. Ya kita ya sudah nak mau manjat kita ini pasrah dan galau-galau dan. Padahal ada medali kan? Iya, padahal pernah Jadi tapi papa lagi bilang sudah iko dan papa kerja saya terus nih wira swasta atau baking AC, pasang-pasang mesin cuci, pokoknya elektronik lah. Sempat belajar. Bisa jago lagi. Oh, sekarang bisa. Sekarang lupa karena lama nak gelut itu. Waktu itu sampai tidak papa saki, kita yang pasang sendiri itu AC. Ganti freon, pasang mesin. Mengerti kamu. Makanya sempat terpikir ya itu dia. Profesi itu dia. Kong tak balik ulang di. Iya, kong tiba-tiba setelah lulus, tapi papa kasih pilihan Mana dia ngana mau balik ke Manado atau mau di sini boleh ikut ke Manado oh iya. Jadi kon dia tanya mau jadi apa ngana di Manado. Saya bilang mau latihan ulang kita. Tak pikir itu Iya, kita langsung karena memang Geri dapat rasa kita mau berprestasi lebih. Mau berprestasi itu. Kita mau latihan ulang kita. Oh ya sudah kalau memang ngana suka begitu. Berangkat jodang. Balik Manado. Balik Areka. Latihan ulang iya. Sampai akhirnya orang dapat beasiswa. Orang itu masuk kuliah dapat beasiswa. Bung. Jadi Bung Geri mendaftar kuliah tahun berapa? 2009 masuknya. Dari 2007 lulus. Karena sempat 1 tahun dulu di Jakarta tuh bantu-bantu. Baru masuk. Karena abis itu berprestasi terus. Sampai kuliah itu beasiswa dari kampus. Beasiswa iya. Waktu itu ada program dari pertanian. Seluruh Unsrat itu waktu itu pada zaman itu untuk berprestasi di olahraga ada jalurnya bisa ikut masuk gratis. Oke. Yang pasti totalitas seorang Geri Mewengkang atlet panjat Sulawesi Utara yang tadi orang banyak bercerita itu seharusnya menjadi inspirasi dan motivasi bagi penerus atlet dan juga tentunya bagi pemirsa yang di bidang apapun itu. Oke, orang baku dapat lagi di podcast Baku Muka dengan topik dan tentunya tamu saya yang lain. Demikian saya Jamal Darmaniro.